Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners Medan, balik lagi di episode BBM Bincang Bisnis UMKM. Nah, kalian udah tahu kan ya, BBM ini kan ngebahas tentang usaha-usaha yang ada di Sumatera Utara, UMKM-nya ya, agar bisa menjadi inspirasi bagi semua pebisnis yang lainnya. Karena kita tahu sendiri ya, UMKM itu kan tulang punggung perekonomian. Maka dari itu, himbauan buat kita semua yang punya penghasilan tetap agar bisa beli barang UMKM untuk membantu ekonomi, khususnya kalian nih Tribuners. Nah, maka dari itu Tribun Medan perlu rasanya mempromosikan bisnis UMKM agar dapat lebih dikenal masyarakat luas, khususnya kalian Tribuners. Dan melalui acara ini kita semua berharap bisa menyerap inspirasi, yaitu ilmu bisnis UMKM, gimana supaya bisa lebih berkembang dan lebih maju tentunya. Nah, Tribuners, bisnis yang sekarang ini lagi menjamur belakangan ini adalah bisnis kopi kekinian atau minuman kekinian. Nah, banyak juga yang bilang kan, waduh minuman kekinian itu mahal. Siapa bilang minuman kekinian itu harganya mahal? Ternyata kita nih semua bisa menikmati es kopi susu kekinian atau minuman kekinian itu dengan harga yang ramah di kantong. Karena beberapa tahun belakangan ini kan kaum milenial ini sedang menggilai minuman yang satu ini. Karena konon khususnya kopi susu jadi jawaban bagi mereka yang ingin menjajal kopi tapi tidak begitu kuat ya mencecap rasa pahit. Dan mungkin banyak juga minuman kekinian yang non kopi juga yang menggugah selera juga. Nah, kopi termasuk kopi susu ini diklaim lebih ramah bagi lidah masyarakat umum. Nah, siapapun bisa menjajalnya tentu ya, baik para penyuka kopi pahit ataupun kopi manis ataupun non kopi juga banyak di bisnis ini. Nah, hal ini diduga juga salah satu penyebab mengapa tren kopi susu atau minuman kekinian kini naik ke sohor gitu ya. Apalagi kini udah banyak coffee shop dengan konsep coffee to go yang meramaikan jalanan kota Medan. Dan semuanya kompak menghadirkan salah satunya yang bestseller adalah kopi susu. Oleh karena itu, kali ini saya Tuna Sution, kita akan membahas dan mengulas tentang usaha minuman kekinian yang enak dan banyak diminati khususnya di kota Medan, yaitu usahanya kakak cantik Kak Ari Desnia selaku owner dari copycup.id. Halo Kak Ari. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, Kak Ari, sapa dulu dong Tribuners Medan yang lagi nonton acara kita ini. Halo para Tribuners. Ya, oke, sebelum kita mulai nih Kak berbincang-bincang tentang usaha minuman kekinian ini, kita tonton dulu cuplikan video menarik dari Copycup ID. Happy watching! Nah, Tribuners udah lihat kan video cuplikan dari Copycup ID tadi. Waduh, seger ya, banyak variannya, ada kopi, non kopi, aduh seger. Gak sabar pengen nyobain yang ada di hadapan ini. Oke, kita langsung ke Ari Desnia. Kak, mau tanya nih Kak tentang Copycup ID. Dari sekian banyak minuman kekinian jenisnya ya, kenapa Kakak pilih kopi untuk jadi usaha Kakak ini? Jadi awal mulanya sih memang gak ada niat untuk jualan ya Mbak ya. Pertamanya itu karena emang sering duduk sama teman-teman, nongkrong gitu kan. Kongko-kongko ya. Jadi di tahun 2018 itu kan emang lagi banyak-banyaknya buka warung kopi kekinian lah, ini salah satunya. Nah, jadi sering nyoba tuh dari satu tempat ke tempat lain yang baru-baru buka. Kok enak ya gitu, karena saya juga sebenarnya awalnya bukan penikmat kopi. Baru-baru juga nyobain. Terus nagih, kalau udah minum kopi kan nggak bisa sekali gitu. Iya benar. Jadi kenapa nggak coba aja buat sendiri di rumah gitu kan. Akhirnya belilah mesin untuk rumahan yang kecil, coba-coba di rumah, ngeracik sendiri. Sampai beli coffee makernya ya? Iya, mesin kopi sendiri, tapi memang yang kecil yang hanya yang untuk di rumah gitu di rumah ya? aja, untuk konsumsi sendiri gitu kan.
coba-coba, lihat-lihat di YouTube cara buatnya gimana. Ternyata bisa buat, terus kalau ada teman-teman datang kita suguhi responnya positif gitu. Ya Maka udah terciptalah si Kopi Cup tadi. si bisnis Kopi Cup ID ini. Berarti Kak Ari berawal dari kebiasaan ya, kesukaan hangout tadi, dan juga kecintaan sama rasanya ya. Jadi benar-benar kalau kita udah hobi dan suka, berarti kan kita kalau menciptakan sesuatu itu yang benar-benar terbaik ya Kak ya. Apalagi daripada minum di luar kan mending buka sendiri gitu. Iya, apalagi kalau misalnya dari si customer menjadi si owner, nah berarti dia udah tahu nih apa-apa aja mau si customer ini gitu kan. Pengennya yang lebih dari yang udah pernah dirasain gitu. Yes, mau mencoba inovasi-inovasi baru ya Kak. benar. Terus Kak, kira-kira apa sih yang ngebedain produk minuman Kakak ini dengan yang lainnya gitu? Khasnya apa gitu Kak? Di Kopi Cup sendiri untuk kopinya itu memang kita pakainya full yang kopi Arabica. Nah itu memang langsung dari petani lokal ya, Kopi Gayo. Bahan bakunya langsung ngambil ke petani lokalnya ya? Langsung ke petani, nggak yang udah dikemas. Roasting gitu yang, Iya, oke. langsung petaninya yang ngerosting, kita ngambilnya sudah jadi biji kopinya. Oke. Nah terus kita kan ada produknya yang kopi gula aren. Untuk arennya sendiri juga kita racik sendiri gitu. Wah, berarti arennya benar-benar yang premium, yang asli gitu ya. Bahan-bahannya yang premium semua yang kita pakai. Dan Kalau semua memang dari taste-nya Kak, ada yang memang spesial dari Kopi Cup nggak? Spesialnya ya arennya tadi sih Mbak, bisa boleh dirasain dibandingin dengan yang lain, pasti nggak akan sama. Pasti beda ya, ada Pasti khasnya beda. ini yang khususnya arennya ya, karena ada bahan tambahannya. Wah, kita ada tambah secret ke situ, resipinya, bener. resep rahasianya dari Kak Ari ini. Waduh, udah kopi susu gula aren. Emang Kak variannya apa-apa aja nih Kak? Aku lihat ada non kopi dan kopi ya Kak ya? Kalau yang kopi itu ada Sanger, kopi susu gula aren, ada ini pandan, hazelnut, terus ada butterscotch, ada tiramisu, karamel. Banyak ada ya, dari kopi aja yang udah ini banyak. non coffee-nya. Jadi menu kita itu sekitar ada 29 item jenis kopi dan non kopi. 29 varian kopi dan non kopi. Tinggal kalian aja lagi pengen ngerasain rasa apa gitu ya. Jangan rasa yang dulu pernah ada ya. Nggak ada di sini. Mau kopi susunya pun banyak rasa ya Kak ya? Banyak. Ada hazelnut, karamel, butterscotch, tiramisu, pandan. Iya, biar juga pandan ini yang best sellernya. Wah, makanya aku baru mau tanya nih. Yang best sellernya ternyata yang pandan dan hazelnut. Sama si Sanger ini, tapi Sanger ini kan dia nggak pakai fresh milk, nggak pakai susu fresh milk. Oh iya, tapi kan Kak memang juga zaman sekarang ini kan orang akan berinovasi terus ya. Muncullah yang namanya kopi literan ya Kak ya. Jadi ini munculnya di saat kemarin kita mulai pandemi. Yes. Nah itu kan memang orang-orang pada malas keluar kan, nggak mau keluar. Jadi memang kan kita ciptain ini supaya mereka bisa minum bawa dari ke rumah. Minum bareng keluarga gitu. Biar buat stok juga ya Kak ya. Iya. Dan mungkin memang lebih ekonomis juga ya kalau pesanan literan ini ya. Iya, jadi satu ini bisa untuk 7-8 orang kalau yang satu ini. Kalau untuk ketahanannya sendiri Kak berapa lama? Kalau ini 5 hari sampai seminggu. 5-7 hari kalau bukan di freezer ya, di pendingin biasa, di chiller. Kalau di luar pasti kalau di luar 1 harian. Kalau sudah dibuka dia hanya 3 hari, tapi kalau belum dibuka bisa sampai 7 hari. 7 hari, gitu. Berarti kalau di luar 1 hari, waduh nggak bisa dibawa pergian nih, habiskan aja lah langsung sebentar. Apalagi ini nggak bisa lama juga, pasti pengen nambah-nambah minumnya. Iya ya, nggak akan mungkin gitu. Nggak, tapi kalau misalnya ada yang mau untuk di luar kota gitu kan Kak, terkendala di situ juga ya. Kemarin sih kita udah pernah ngirim ke Rantau Praper sama ke Aceh, Langsa, masih bisa sih 1 hari. Kalau ke Langsa ya 4 jam ya, masih bisa. Pokoknya bisa. Kalau kalian mau kirim produk lah ini dengan jangka waktu 1 hari masih aman di daerah mana aja, karena semua kan pengen taste-nya beda-beda ya Kak, pengen dapet yang bener-bener cocok dan fresh gitu. Terus Kak, kalau banyak banget tadi Kakak bilang ada 29 menu dari Kopi Cup ID ini. Nah, aku mau tahu Kak, dari untuk apa ya? Untuk terciptanya menu-menu baru ini Kak, adakah request dari customer atau memang ide dari Kakak sendiri nih? Jadi pertama sih ngelihat di pasaran juga ya, riset pasar yang lagi boomingnya apa gitu, kita coba buat kan gitu. Terus kalau misalnya kita buat, kita kasih tes nih ke customer yang sering datang. Oh enak nih, enak. Kalau enak udah pada suka, baru kita coba jual gitu. Berarti riset pasar, terus abis itu buat,
kasih tester juga ke customer, kita tester dulu, kalau memang kurang kita nggak berani respon mengeluarkan. positif. Iya. Tada, menu baru gitu ya. Ada juga ngeracik sendiri sih, kayak si Milky Oreo, Milky Regal, sama Minggu Milk ini dari kita sendiri, itu memang memang nyoba-nyoba. ide sendiri ya buat istilahnya coba deh yang ini campur ini hasilnya apa yang gitu ada ya. di rumah ada bahan dites. Iya, campurkan semuanya. Mudah-mudahan kalau memang bahannya premium ini ya Kak ya. Premium Berarti semua. aman aja mau campurin. Kadang-kadang kita harus bisa mix and match dan harus berani. Harus berkali-kali sih trial errornya kan gitu. Setelah Oke. dapat yang pas. Terus kalau dari sisi harga kira-kira terjangkau nggak Kak? Kadang-kadang orang mikir kan, aduh kayak berkelas kali itu minumannya gitu. Apalagi kalau ngeliat packagingnya bagus kan, orang takut gitu. Kira-kira harganya gimana Kak? Ini harganya tergolong termasuk murah lah ya, karena ini kan memang kalau untuk kopinya itu ada yang mulai dari 10.000. Nah kalau untuk yang lainnya non kopi ada yang 25.000 maksimal. Tapi kan kita sesuaikan, ada harga ada kualitas pasti. Yes, benar-benar. Kalau untuk 10.000 itu yang mana Kak? Yang panas nanti di cup ini. Oh iya. Berarti kalau panas espresso, kalau panas dia. Iya, espresso harus panas lah ya kan. Nggak mungkin dingin. Oke, ternyata sangat-sangat terjangkau ya kalau dari harganya ya. Semua kopi atau non kopi gitu kalian bisa pilih lah mau tes apa gitu. Sesuaikan aja di kantong gitu. Tapi tadi Kakak bilang sudah buka dari tahun berapa Kak? 2019, masih 1 tahun. Baru 1 tahun tapi sudah punya variannya segitu banyak. Dan aku dengar juga ada buka cabang di daerah lain Kak atau franchise atau gimana itu? Kita ada mitra franchise itu franchise. 2, satu di Jalan Cempaka Gaperta Ujung, satu lagi di Johor Jalan Eka Suka. Kalau untuk gerai kita sendiri sih masih 1 yang di Jalan Inspeksi Gatot Subroto. Yang kalau gerai utama di Jalan Gatot Subroto, tapi franchise ada 2 tadi ya. Tapi boleh nih Kak diinfokan ke Tribuners gimana sih kalau mau jadi franchise-nya Kopi Cup? Kalau mau jadi franchise-nya Kopi Cup sebenarnya nggak susah sih, tapi kalau mau info lebih lanjut langsung aja datang. Iya, kalau mau detail ke inspeksi yang di Gatot Subroto. Atau nanti kalian bisa DM, tanya nomor handphone, misalnya nggak bisa keluar rumah, by phone dulu atau gimana gitu kan Kak ya. Janjian ketemuan juga boleh. Yes, nah kita balik lagi kayaknya aku harus tanyain ini Kak, banyak banget yang penasaran gimana sih awal mulanya Kopi Cup ID ini bisa sampai sukses seperti ini. Untuk awal mula story-nya itu apa yang membuat Kakak bertahan sampai setahun ini Kak? Kan tadi berawal dari ketertarikan ya, kesukaan ngopi, kongko gitu. Dan sampai setahun itu gimana ceritanya Kak bertahan? Jadi memang kan awal mulanya kita nyoba juga tempat Kopi Cup yang sekarang diinspeksi itu awalnya itu memang kita konsepnya hanya coffee to go gitu. Untuk jadi pick up datang hanya aja. take away. Iya, take away Memang nggak ada tempat untuk duduk gitu Iya. kan. Memang kita rancangnya hanya kecil aja awalnya. Jadi setelah ternyata setelah berjalan beberapa bulan yang datang tuh alhamdulillah makin rame gitu kan. Jadi kita juga sebenarnya kemarin kalau misalnya udah ngumpul di depan suka ada yang segan mau masuk gitu. Kita buatlah jadi agak sekarang udah agak mulai ada tempat kursinya. Ada tempat untuk dine-in-nya lah ya. Iya gitu. Nah memang kan kita selalu konsisten dalam rasa sih Mbak, bener. Jadi setiap hari itu para baristanya harus ngecek dulu nih sebelum dimulai untuk jualan buka gerainya, dicek dulu, dikalibrasi dulu, terus dites dulu kopinya sesuai nggak nih. Kalau nggak cocok dicari lagi Bener-bener apa cek masalah. kualitas dari awalnya ya. Setiap hari harus kualitasnya dicek setiap harinya gitu sebelum dimulai buka gerainya. Berarti benar-benar ya persiapannya dari Kopi Cup ID ini baristanya benar-benar teratur ya Kak ya. Maksudnya kita training harus Memang seperti itu. harus SOP-nya dijalankan gitu ya. Harus dicek dulu biar kualitasnya juga bertahan sampai 1 hari itu tadi ya Kak ya. Jadi nggak merubah rasa setiap ada yang pesan kan gitu. Oke, benar-benar. Kak, terus kalau untuk awal mula itu Kakak kira-kira ada kendala nggak Kak untuk membuka usaha ini? Alhamdulillah sih kalau kendala belum ada sih. Cuman yang kendala itu sampai sekarang ya hanya pas di masa si COVID ini aja. Pandemi ini, aduh Iya, segeralah berakhir ya Tuhan. Berarti kalau misalnya kayak kesulitan memperoleh bahan baku itu nggak ada Kak ya? Bahan baku sih enggak. Bahan Aman baku ya? memang kita sudah kan langsung disuplai dari Iya, si petani lokalnya petaninya ya. yang langsung ngirim ke kita selalu kalau sudah habis. Kalau misalnya untuk ngeracik ini Kakak sendiri atau memang punya yang istilahnya ide resep dari Kakak atau Kakak mengandalkan si barista? Jadi yang punya resep emang kemampuan? dari kita awalnya. Oh ya? Ke barista kita hanya tinggal
men-training. Nah untuk si Aren sendiri sudah diracik, baristanya juga nggak tahu itu tuh apa. Wah, ternyata Jadi dia hanya tinggal membuat aja. Ternyata ramuan khususnya ya kita bilang ya, minuman ya, ada di Kak Ari. Aduh, nggak bisa dicontek ini, tapi semangatnya bisa kalian contek lah kalau untuk buka usaha seperti ini. Nah Kak, kayak Kakak bilang tadi, sekarang kita lagi di pandemi COVID ya, Tribuners ya. Aduh, bener-bener kendalanya banyak banget. Terus usaha kita pasti berdampak ya Kak ya, berdampak ke semua sektor usaha. Terus aku mau tahu Kak, gimana sih cara Kakak bisa survive hampir setahun ya kita ya? Gimana cara Kakak bisa survive di usaha ini? Kan harus gaji orang, bahan baku juga beli terus gitu kan ya Kak? Alhamdulillahnya sih pandemi udah berjalan 6 bulan ya kurang lebih. Kita nggak ada pengurangan pegawai. Untuk survive sekali berarti itu ya. Untuk bulan operasional juga nggak ada masalah, masih bisa untuk bayar gaji pegawai, masih operasional. Setidaknya masih bisa nutupin, nggak rugi gitu ya Mbak ya. Ya itu tadi, tetap memang sih agak kerja keras selama pandemi. Tetap kita jadi nawarin ke orang-orang gitu, nggak hanya mengandalkan bola, untuk ya? yang datang. Iya benar. Jadi kita posting ke IG, sosial media semuanya gitu kan, promo-promo lah pastinya supaya mereka tertarik. Digencarkan promo ya Kak Iya, ya. Terus gitu, mungkin karena pandemi ini, inilah tadi ya inovasi terbaru keluar ini literan. memang jadi best sellernya selama pandemi. Penjualan tertinggi itu si botolan. Si literan, si botolan kopi Iya, ini. botolan. Tapi kalau non kopi bisa dibikin jadi literan nggak? Bisa lebih banyak nggak ini? Bisa. Kalau yang non coffee juga bisa, mau botolnya ini sesuai request sih maunya apa. Pokoknya apa kalian apa mau aja yang lah, mau. disediakan sama Kak Ari gitu. Berarti kan Kak, kalau untuk pandemi tadi Kakak cara survive-nya bikin inovasi, bikin literan gitu. Semua mungkin akan bikin seperti itu ya, promo-promo gitu ya Kak ya, biar orang lebih tertarik, terus nggak hanya duduk diem di store aja, tapi langsung tawarkan ya Kak ya, ke setiap jadi, orang gitu ya. Kadang ada teman yang suka ngopi kan, jadi komen aja gitu. Lagi ada promo ini nih, pasti nggak, mereka pasti ada ya beli gitu kan. Apalagi misalnya customer-nya udah pernah minum kopi ini gitu kan. Dan kalau yang udah langganan sih memang udah pastilah ya. Dan itu yang buat Kakak survive sampai sekarang ini, tidak ada pengurangan. Semangat sih intinya, jangan menyerah. Juga ya. Tidak ada pengurangan pegawai. Wah, hebat ini ya. Ternyata ya semua usaha berdampak, buat usaha Kak Ari tidak terlalu berdampak gitu, tapi bisa dicari solusinya lah gitu. Berarti Kak, untuk masa pandemi kira-kira traffic penjualannya gimana Kak? Dari sebelum pandemi? Turun sih, pasti menurun kan, pasti menurun. Itu sekitar ada 2-3 bulan tuh menurun drastis, menurun drastis. Ya. Walaupun ada promo itu setidaknya ya tetap karena tetap kan ya, orang kan memang kadang kemarin mau jajan juga takut-takut iya, kan. Benar. Higienitasnya gimana, Iya. terus proses racikannya gimana, kita jadi worry sendiri gitu ya. Tapi kalau untuk waktu-waktu tertentu di luar pandemi, ada nggak saat-saat traffic penjualannya naik atau turun, itu saat kapan Kak? Kalau naik di weekend sih, kasih Jumat, Sabtu, Minggu itu lebih dari hari biasa. Kalau yang agak menurun itu di tanggal-tanggal 20-an sekian. Sebenarnya Kak Ari agak sungkan bilang, tapi tanggal-tanggal tua kalian belum gajian. Ya, kalian dimaklumi lah. Iya, nggak bisa memanjakan. Tapi kalau misalnya udah gajian, beli aja literan lah, jadi aman sampai tanggal tua. Bener nggak sih? Nggak tahan lama juga. Nggak tahan juga ya Mbak ya. Aduh, gimana ya saat ini ya? Ya udahlah, berarti kalian harus banyakin pendapatan lah kalau mau lebih memanjakan lidah kalian. Nah, terus Kak Ari, aku mau tanya, Kakak pernah ikut program pemerintah nggak untuk pengembangan UMKM ini? Kalau Kopi Cup kebetulan sekarang kan memang ada lagi di bawah binaannya Dinas Koperasi sama Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Koperasi mana Kak? Kota Medan atau? Kota Medan, yang di Garsu. Iya, okay. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya lagi ada program kayak pelatihan atau apa ya ikut, termasuklah salah satunya di IPMI juga sarananya untuk mempromosikan iya, mempromosikan ini. Berarti Kak dapat dukungan dari Dinas Koperasi Kota Medan, Dinas Ketahanan Pangan, join komunitas IPMI Medan gitu. Berarti benar-benar cara promosi Kakak udah banyak sekali ya. Tapi pernah nggak ikut event kuliner khusus gitu? Kalau event pernah kita bazar sebelum pandemi, ada beberapa bazar yang kita ikutin di kantor-kantoran gitu. Ya alhamdulillah responnya sangat di luar dugaan sih sebenarnya kan. Jadi acara belum selesai kita udah pulang. Wah, udah habis gitu ya. Sold out, maaf ya pemirsa gitu. Berarti benar-benar ternyata tapi kalau di event itu Kak,
kakak memang sediakan yang ukuran segini dengan harga segini? Kadang-kadang kan di event tuh Kalau- orang lebih mau ukuran lebih sedikit ya. Kalau di event kita fresh memang kan bawa mesin sendiri. Jadi lebih banyak sih yang cup. Oh, yang lebih sedikit gitu ya kak ya, dan biar juga harganya lebih terjangkau ya. Dan memang banyakannya sih mintanya kan yang panas Iya. ya kalau di Eventnya pagi-pagi ya kan, butuh kehangatan gitu ya. Terus yang cup juga ada sih memang. kak, kira-kira ada promo apa aja nih di Kopi Cup ID? Kalau promo kita di online banyak ya Mbak. Nanti bisa dicek aja di aplikasi online-nya si Kopi Cup, ada banyak promo. Nah kalau untuk yang dine in ke store itu ada promo, ada voucher cashback itu 10.000, nanti dikasih sama si baristanya. Terus ada promo kalau misalnya minum coffee milk, untuk sekarang tuh lagi ada promo dapat donat. Waduh. Jadi beli dapat coffee milk 1 dapat donat 1. Kakak produksi donatnya sendiri atau join? Join. Kita Join bundling sama UMKM lain ya? Iya benar. Aduh, Tetap memajukan- UMKM juga Iya, ini. memajukan UMKM, support UMKM lainnya gitu ya. Wah keren nih kalau inovasinya ya, salah satu inovasinya ya kak ya. Terus kalau untuk promo online-nya bisa langsung cek ke IG-nya kemana kak? Coffeecup.id. Coffeecup.id, kalian cek aja, kalian DM aja mau promo online yang mana. Terus kalau mau langsung ke store-nya buat dine in juga tadi ada promo Voucher, cashback 10.000 dan free donat. Waduh, kayaknya pas emang tuh kopi donat gitu ya. Iya. Sama kamu di sebelah. Pas rasanya ya, the power of love barusan tadi. Terus kak, untuk memulai usaha seperti ini kira-kira pengembangannya apa aja nih kak? Proses rencananya apa aja nih untuk mulai usaha seperti ini? Prepare-nya Rencana gimana kakak? sih, kalau bisa Kopi Cup nambah outlet ya kan. Insya Allah di 2021 nanti ada beberapa, mungkin nanti kita ada bundling dengan UMKM lain? Iya benar. Amin, berarti harus nambah nih. Mana tahu ada yang mau ikut Iya. bergabung dengan Kopi Cup. Iya, ayo boleh. kalian yang mau bergabung buat bundling ya maksudnya Iya, ya. bener. Oke, berarti langkah pengembangan rencananya mau buat outlet lagi atau outlet kakak ya, bukan franchise ya? Insya Allah. Iya, mau franchise mau outlet kayaknya itu memang salah satu tujuan untuk 2021 nanti di Kopi Cup. Nah, tapi kalau misalnya kalau ini joint reseller bisa nggak sih ya kak ngambil dengan harga yang lebih murah gitu? Sampai saat sini sih belum, cuman memang kalau yang ke Aceh kemarin ambil, ya dia menjual dengan harganya sendiri, kita nggak maksain gitu. Tetap ngambilnya harganya masih tetap harga biasa, harga jual. Kalau untuk lebih murah kayaknya belum ya. Promonya aja udah banyak gitu ya. Udahlah, nggak usah minta yang terlalu banyak. Promo online aja udah banyak dan sangat-sangat kompetitif dengan yang lain ya kak ya. Harganya juga bisa lebih terjangkau. Terus tadi kakak bilang ada permintaan sampai ke Aceh. Selain ke Aceh ada daerah mana aja nih kak? ini pernah dibawa ke Rantau Prapat sih kemarin ada. Oh, Rantau Prapat juga ya. Seluruh Sumatera Utara jangan-jangan ini dijajal. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Doain nanti aja. kan ya. Emang pernah pesanan berapa packs nih kak? Paling banyak kalau untuk store kakak sendiri? Kalau store itu satu hari pernah sampai 250 cup ya. 250 cup untuk Iya. kira-kira untuk party atau untuk apa nih kak biasanya? Enggak sih, ada yang datang, ada sih kemarin memang yang lagi ada acara di rumahnya, Oke. pesan sekali banyak gitu kan. Terus ada yang memang datang rame-rame. Jadi memang ada berapa hari itu sampai 250 cup. Itulah yang paling Oh berarti tertinggi. totali ya kak ya? Totalnya. Totalinya 250 cup sudah habis, belum lagi yang memang ada hajatan ya kan? Belum lagi yang memang buat stok. Botolan. Iya, stok buat literan atau botolan ini katanya. Wah lumayan banyak ya kak, 250 pack. Emang untuk pesanan sebanyak itu kira-kira kakak punya pekerja berapa orang nih? Baristanya berapa orang? Baristanya 2 orang, 1 orang itu yang menangani operasional, manajer operasionalnya. Nah satunya memang yang kita pakai editor untuk si konten. Oke, benar-benar mempersiapkan bisnis Iya, ini dengan jadi rapi ada ya. tugasnya, job Iya. desk-nya masing-masing. Ada yang memang bagian untuk produksi ini, produksi si kopi dan non kopi ini, ada juga yang bagian untuk nge-share ke masyarakat luas ya bahwasanya ini Kopi Cup ID ada promo ini kok. Memang aku lihat di Instagramnya keren sekali hasil postingannya, tapi aku belum coba, nanti di akhir ya kita buktikan ya. Nah kira-kira kak untuk ngolah ini semua kakak ada belajar khusus nggak selain dari googling gitu? Nggak ada, Nggak otodidak ada? aja. Otodidak aja? Iya. Berarti coba campur tes
Ya beratus kali nyoba kayaknya ya. Beratus kali ya. Kira-kira hasil yang gagal itu tadi dikemanain itu Kak? Ya kalau masih bisa ke minum, Iya. kasih ada temen yang datang dikasih, tetangga kemana aja kasih. Yang jelas karena bahan-bahannya premium itu nggak akan mengganggu kesehatan kita. Ya, Jadi tetap harus ada yang dikeluarkan kan iya, sebelum kita berarti dapatkan yang paling trialnya bagus. itu ya setidaknya bukan tidak sehat ya Kak. Cuman Iya, mungkin benar. belum pas aja gulanya seberapa. Terus belum dapat yang mau gitu, iya, rasanya nggak puas kan. belum dapat rumusannya yang tepat gitu biar manisnya pas. Cintanya pas. Apaan sih ini? Oke, tapi Kak ada rencana untuk mengeluarkan varian baru nggak? Udah banyak sebenarnya 29. Ada nanti insya Allah tahun depan ada beberapa menu baru. Nanti sama itu tadi ada bundling dengan Bundling itu inovasi baru jadi dari Kakak ya, benar-benar UMKM, support UMKM. Berarti itu gimana Kak? Kakak beli produk UMKM lain atau memang dia for free ngasihnya sama Kakak? Jadi nanti ya saling ini aja sih, ada store di situ juga. Oh berarti dia juga buka stand di situ? Iya, kalau ada yang pesen langsung paketan jadinya. Paket. Berarti harga dinaikkan sedikit lah ya? Iya, sesuai dengan harga paketan. Iya, berarti benar-benar kalau udah harga paket udahlah gak usah kalian ragukan lagi, udah pasti promo itu. Pasti lebih murah daripada beli satuan ya kan? Yes. Oke, yang terakhir Kak, boleh kasih ke kita semua, udah besar banget nih ya Kopi Cup ID nih ya, boleh kasih ke kita semua Tribuners Medan yang udah nonton acara ini, gimana sih memulai usaha dengan persiapan yang baik gitu Kak? Gimana? Awalnya sih niat dulu ya, niat dulu yang dikuatkan, terus ya konsisten, memang bener-bener mau dijalankan dengan sungguh-sungguh lah gitu. Tetap harus dicoba-coba terus, belajar. Belajar lagi, jangan nyerah. Kalaupun sudah berjalan tetap harus belajar terus gitu kan. Gak boleh ya hari ini mau jualan besok enggak kayak gitu. Harus konsisten ya sama konsisten bener. Sama usahanya, apalagi yang kita hadapin manusia ya, istilahnya kan bersedia menerima komplainan. Bener, tiap hari nanti pasti ada yang komplain gitu kan. Manajemen emosi sendiri mungkin ya Kak ya, karena kita juga manusia ya. Berarti tadi niat, pengetahuan yang cukup juga ya Kak untuk membuka usaha ini. Jadi kita benar-benar perlu persiapan, jangan main langsung mau buka aja tanpa ada prepare gitu. Harus benar matang dulu gitu ya, jangan asal asal jadi ya gitu, asal jadi dijual. Dan perlu nggak support dari keluarga Kak? Ya udah pastilah, ini salah satunya juga suami, kalau nggak suka kopi juga kan nggak mungkin. Oh berarti si tester pertamanya ini suami. Enak nggak Pak? Enak ya bilang. Memang kami nggak pecinta kopi kan, tapi ya memang karena cocok di lidah, kayaknya udah cocok nih gitu kan, kasih ke teman-teman udah oke, ya udahlah kita buka aja. Lagian ini yang namanya minuman kekinian ya, istilahnya kalau untuk taste kopi terlalu berat gitu ya itu lain lagi pasarnya. Kalau benar kopi asli, ini minuman kekinian emang benar kita lihat riset pasar tadi ya Kak. Bener, ya. Jadi masih bisa diminum sama cewek-cewek lah kan, jarang cewek yang suka kopi. Nah, buat kalian yang cewek-cewek mau bilang ngopi tapi kalian nggak pesan kopi, ya udahlah. Ini dia solusinya. Oke, Tribuners, dari tadi kita udah bahas tentang produk minuman dari Kopi Cup ID ini yang sedang banyak diminati masyarakat. Kayaknya untuk pembuktian kemantapannya kita harus icip-icip ini Kak. Aku harus boleh icip semua nggak ya? At least biar Tribuners Medan yang yang belum pernah nyoba bisa penasaran. Bisa datang ke store-nya di mana tadi Kak? Di Jalan Inspeksi nomor 21 di Gatot Subroto ada, di Jalan Cempaka Gaperta Ujung, sama di Jalan Eka Suka Johor. Oke, kalau mau pesan boleh ke DM chat IG WA? boleh, nanti di IG ada link WA-nya, boleh. Dari online juga ada. Instagramnya apa Kak? Copycup.id. Oke, kalian mau pesan boleh ke copycup.id atau kalian mau chat dari WA-nya, klik link bio-nya. Oke ya, kita akan icip-icip yang satu ini.
Nah Tribuners, aku mau nyobain varian ini tadi kopi susu pandan. Dari tadi aku buka, kalian gak lihat tadi aku buka. Aduh, aromanya, kopinya, aduh, strong ya kak ya. Belum rasain, udah tahu strong dia. Pandannya juga, bolehlah kita coba. Ayo kita tuang dulu ya. Aku udah masukin juga esnya buat bener-bener. Tapi kalau memang ini yang asli ya kak ya. Kalau memang kita beli cup sudah dicampur es ya. Iya benar. Jadi ini memang lebih apa ya? Lebih kental lah dia. Lebih jadi. kental ya. Belum ada campuran esnya. Biar lebih tahan lama ya kak ya. Oke, cobain ya. Ih creamy kak. Kopinya juga masih kerasa ya. Walaupun rasa pandannya juga nggak hilang gitu ya. Aduh enak kak, bener. Dia kayak fresh milknya kayak apa ya? Kayak lemak gitu, lemaknya tapi nggak berlebihan lah, nggak menambah lemak, nggak menambah lemak aku kan kak. Kopinya kerasa. Seger banget. Kalian harus tambahkan es juga ya. Walaupun kalian udah simpan di chillernya, walaupun udah dingin, tapi memang lebih seger dan lebih enak kalau kalian padukan sama es. Oke, aku akan cobain non coffee-nya. Tapi kak, tadi kalau mau buat yang kopinya lebih strong, cobain yang Sanger ya kak ya? Iya, Sanger. Kalau yang Sanger tuh kalau kalian penggemar yang kopi yang lebih strong, kalian cobain yang Sanger. Tapi kalau lebih soft, bisa di pandan sama di hazelnut juga banyak. Kalau yang dari semua non kopi ini, apa yang best seller kak? Si taro. Taro ya memang. Aku juga suka taro sebenarnya. Oke, kita akan ambil yang taro. Aku shake dulu ya kak ya. Biar campur, di shake namanya ya. Ini kayak oke, tuh licin tadi. Bismillah, aku cobain lagi yang taro. Gimana? Enak. Gak mau berhenti minumnya. Gak mau ngomong dulu. Waduh, beneran. Rasa taronya terasa, manisnya juga pas, nggak terlalu sweety. Seger lah pokoknya. Udahlah, berarti ini cocok di lidah kalian. Apalagi buat cewek-cewek yang nggak suka kopi, tapi apa ya, pengen sosok ngopi gitu dan gitu. pengen yang manis-manis, dan rasa taruhnya juga enak, bener-bener bahan premium ya kak. Iya, ini premium. Fresh milknya bener-bener yang bermerek itu ya. Terus kita sebutin pokoknya yang pasti semuanya bahannya premium. Iya, udah dijamin sama kak Ari. Taruhnya enak. Aku cobain sekali lagi. Aduh, sumpah seger sekali. Ini kalian bakal repeat nggak ini kira-kira kalau sudah dicoba? Repeat lah kak. Nanti kita kalau ada acara ini, anak-anak Tribun Medan semua ini suka ngopi nih. Nanti kita repeat order. Ini order nggak sih? Nanti kita order pokoknya. Ini bener-beneran nih. Apalagi kalau misalnya dikasih harga khusus sama Tribun kan, wah mau sekali kita lihat promonya nanti di IG-nya Kopi Cup ID ya. Oke. Nah Tribuners, kita tadi udah bincang-bincang sama Kak Ari tentang gimana sih awal mula Kopi Cup ID ini, terus gimana bisa survive, promo-promonya semua kalian udah tahu ya. Terus tadi juga aku udah nyobain yang best sellernya dari non kopi, ada taro enak banget. Terus yang dari kopinya yang pandan, terus kalau kalian mau yang strong ada yang Sanger. Aduh pokoknya apalagi promo-promonya banyak ya, kalian harus cek ke IG-nya kopicup.id ya. Oke, udah selesai sesi kita hari ini sharing-sharing sama Kak Ari. Terima kasih Kak Ari atas waktunya. Sama. Semoga makin lancar jaya Kopi Cup ID-nya. Terus resolusi 2021-nya tercapai. Amin. Oke, kita sampai di akhir acara. Seperti kata seorang pebisnis sukses dari Tionghoa, Jack Ma, dia bilang kita akan berhasil karena kita masih muda dan kita tidak akan menyerah. Kayak Kak Ari tadi ya, dia nggak nyerah nih, harus ketemu lagi varian lagi yang lebih bagus gitu ya, dia harus tekun ya kak ya. Terus inovasi tadi yang kakak bilang mengeluarkan literan, dia berinovasi lagi untuk Kopi Cup ID-nya. Benar katanya kan, ketekunan dan inovasi adalah kuncinya. Memang inovasi nggak harus produk baru ya kak, mungkin bisa dengan cara marketing baru ya, kemasan baru, misalnya lebih apa ya, lebih enak gitu. Apalagi orang sekarang kan Instagramable kan, orang harus foto-foto, kepentingan foto gitu ya. Oke, terima kasih juga Tribuners yang udah nonton acara ini. Semoga bisa menjadi salah satu referensi kalian untuk ngopi atau cari minuman kekinian di Kota Medan. Oke, sekian dulu untuk acara kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan untuk episode selanjutnya di acara BBM. Nah, buat kalian Tribun Medan Tribuners Medan yang punya usaha dan ingin bergabung untuk kita ulas di program ini, bisa menghubungi kita di kontak di bawah ini atau DM ke @tribunmedandaily ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Ari atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Semoga pandemi segera berakhir gitu ya. Amin.
biar makin sukses UMKM-nya. Oke, sekali ini saya Tona Sutian bersama Saya Ari. kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.